Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang materi planet-planet anggota tata surya. Tetap jaga kesehatan dan jangan keluar rumah jika tidak diperlukan. Selalu memakai masker. Planet sebagai anggota utama dalam sistem tata surya, planet yang akan kita pelajari adalah ciri-ciri tiap planet, meliputi antara gerakan-gerakan planet, kemudian periode gerakan tersebut, jarak antar planet kepada matahari, dan selanjutnya adalah suhu permukaan dan ukuran diameter antar planet. Dalam sistem tata surya, planet melakukan dua gerakan. Yang pertama adalah revolusi, yang kedua adalah rotasi. Revolusi adalah gerakan planet berputar mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Tentu saja memerlukan waktu untuk mengitari matahari dan itu disebut dengan periode revolusi atau kala revolusi. Kala revolusi planet bervariasi tergantung pada jaraknya terhadap matahari. Kemudian gerakan yang berikutnya adalah rotasi, yaitu berputar pada porosnya. Periode rotasi disebut juga dengan kala rotasi. Merkurius, periode revolusinya 88 hari dan periode rotasinya 59 hari. Venus, periode revolusinya 225 hari dan periode rotasinya 243 hari. Bumi, periode revolusinya 365 hari dan periode rotasinya 24 jam. Mars, periode revolusinya 687 hari, periode rotasinya 24,6 jam. Dan seterusnya. Merkurius adalah planet yang posisinya paling dekat dengan matahari dengan jarak dari matahari 58 juta kilometer. Merkurius berdiameter 4.900 km dengan suhu permukaan minus 170 derajat Celcius sampai 430 derajat Celcius. Venus adalah planet urutan kedua dalam sistem tata surya. Ukuran Venus hampir mirip dengan ukuran planet Bumi sehingga sering disebut sebagai kembaran Bumi. Jarak dari matahari 108 juta kilometer dengan diameter planet Venus 12.100 km dan suhu permukaannya 450 derajat Celcius sampai 480 derajat Celcius. Bumi adalah planet urutan ketiga dalam sistem tata surya. Bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup karena memiliki atmosfer yang terkandung atau memiliki nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Jarak dari matahari 150 juta kilometer, diameter bumi 12.750 km, dan suhu permukaan berkisar minus 90 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Mars adalah planet urutan keempat dalam sistem tata surya. Mars disebut juga dengan planet merah karena bila dilihat dari bumi tampak berwarna merah. Warna merah pada Mars itu diakibatkan oleh banyaknya debu angin yang berterbangan di permukaannya. Di permukaan Mars banyak terdapat sekali kawah dan gunung yang sangat tinggi dan besar. Jarak dari matahari 228 juta kilometer dan diameter Mars 6.800 km. Suhu permukaan Mars berkisar minus 120 derajat Celcius sampai minus 130 derajat Celcius. Jupiter adalah planet urutan kelima dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang tata surya seperti yang sudah diagendakan sebelumnya, bahwa kegiatan belajar harus dilakukan di rumah mengingat kita harus menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran virus corona yang terjadi saat ini. Tata surya. Sebelum kita membahas tentang tata surya, perlu kita ketahui bahwa pada semesta itu ada beberapa galaksi. Galaksi adalah kumpulan beberapa tata bintang. Nah, tata bintang sendiri adalah suatu susunan dari benda-benda langit yang berpusat pada satu bintang. Kita mengkerucut pembahasan
kepada tata surya, di mana tata surya adalah salah satu bagian dari tata bintang yang ada di galaksi kita, menghasilkan dan memancarkan cahayanya sendiri. Planet adalah anggota dari sistem tata surya atau tata bintang, di mana planet merupakan benda langit yang memiliki orbit terdefinisi terhadap suatu bintang atau pada matahari. Planet tidak dapat menghasilkan dan tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri karena planet tidak menghasilkan cahaya, dan planet hanya mampu memantulkan cahaya yang ia terima dari bintang terdekat tempat ia berada. Satelit merupakan anggota sistem tata surya atau tata bintang, di mana satelit dibagi menjadi dua, satelit alami dan satelit buatan. Satelit pada umumnya memiliki 3 gerakan. Yang pertama yaitu berputar pada porosnya, yang kedua berputar mengelilingi planet yang ia ikuti, yang ketiga bersama planet tersebut dia berputar mengelilingi pusat tata bintang atau mengelilingi matahari. Satelit alami adalah satelit yang memang diciptakan oleh Tuhan untuk mengiringi planet dalam sebuah sistem tata bintang. Dalam sistem tata surya kita, hanya planet Merkurius dan Venus yang tidak memiliki satelit alami. Berikut adalah nama-nama satelit alami dari masing-masing planet anggota sistem tata surya. Satelit buatan adalah satelit yang diciptakan oleh manusia dan gerakannya juga dikontrol oleh manusia. Satelit buatan biasanya diciptakan oleh manusia untuk tujuan-tujuan tertentu seperti halnya penelitian, teknologi, komunikasi, dan lain sebagainya. Contoh-contoh satelit buatan yang dibuat oleh manusia sangat beragam. Berikut adalah 2 contoh satelit yang sering digunakan oleh manusia. Yang pertama adalah GPS yang kita kenal pada aplikasi HP-HP, smartphone, atau Android. GPS adalah Global Positioning System yang mampu anggota dari sistem tata surya yang berbentuk pecahan batuan mineral kecil luar angkasa yang beredar di antara orbit Mars dan Jupiter. Biasanya dikenal dengan asteroid belt atau sabu asteroid. Anggota sistem tata surya yang berikutnya adalah komet. Komet adalah bintang berekor. Komet terdiri dari partikel batuan, kristal, gas, dan es yang berpijar. Biasanya komet terlihat seperti bintang berekor, sehingga dia disebut dengan bintang berekor. Beberapa komet ditemukan dan hanya muncul beberapa tahun sekali. Anggota tata surya yang terakhir adalah meteor. Meteor adalah benda langit yang tidak memiliki orbit atau lintasan tetap dan gerakannya amat sangat cepat, sehingga memungkinkan meteor membentur benda-benda langit lainnya, juga membentur planet di sekitarnya. Meteor dikenal juga dengan bintang jatuh. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Jangan lupa belajar. Tugas selanjutnya adalah membaca buku tema 9 dan pengayaan tentang sistem tata surya lainnya. Anak-anak tetap jaga diri dan kesehatan baik-baik, jangan sering keluar rumah.